Yo guys! Nah, selain Pilkada Jakarta, Pilkada yang menurut gue pribadi nih ya, yang menarik itu Jawa Tengah guys. Nah, gue lagi ngebayangin nih, siapa calon lawan dari Banteng di Pilkada Jateng kali ini nih. Seru nih pas ini. Nah, sinyal-sinyal udah mulai kelihatan guys. Terutama pada waktu nih munculnya dukungan dari Gerindra buat Ahmad Lutfi. Nah, yang kabarnya udah dapat restu dari Prabowo dan Pak Jokowi. Seru kan? Nah, dugaan gua guys, ini makin kuat lagi loh. Dengan dilantiknya kader Gerindra jadi wamennya Pak Jokowi, wamen pertanian. Nah ini jadi langkah kompromi menurut gua. Yang bisa aja nih menunjukkan bahwa Gerindra nggak lagi ngotot kok. Udah stop untuk mengajukan calonnya di Jawa Tengah. Nah, akhirnya mereka siap berkolaborasi sama Pak Jokowi. Udah mirip kayak strategi tiki-takanya Barca guys di sepak bola. Nah ini nih, langkah kompromi win-win solution buat Pak Jokowi sama Prabowo. Sekarang, siapapun calon yang muncul nih, pasti orangnya Pak Jokowi. Nah, mau itu Ahmad Lutfi atau Kaisang, nah ini jelas Jokowi semuanya di belakangnya. Apalagi di koalisi Kim nih, kan nggak ada figur yang kuat, iya kan? Menurut lo siapa sekarang di Kim yang kuat selain mereka tadi itu? Nah, iya kan? Nggak ada. Kalau bener nih, Ahmad Lutfi akhirnya maju didukung sama Kim dan Pak Jokowi, siapa menurut lo yang bakal jadi wakilnya? Hah? Kalau gue lihat nih, ada dua nama potensial guys yang bisa didorong nih sama Kim buat jadi pendamping si Lutfi. Yaitu, ya lo udah pada tahu semua kan, anak bungsunya si Pak D, Kaisang. Atau bisa juga nih, malahan urutan ketiga di survei, Taj Yassin. Nah, dalam beberapa survei kisaran bulan Juni dan Juli itu menunjukkan si Lutfi itu di posisi kedua, kalah sama Kaisang. Nah, Taj Yassin di posisi ketiga. Oke? Nah, nomor satunya, the one and only, anak bungsunya siapa? Pak D, Kaisang. Padahal, nah ini ironis guys, partainya PSI itu di Jateng cuma dapat 2 kursi. Nah ini karena Kaisang anaknya siapa? Iya kan? Nah, jadinya Doi dikenal luas guys dan memiliki daya tarik di kalangan sebagian masyarakat, apalagi pendukung loyalis Jokowi. Terutama di daerah basis-basisnya Pak Jokowi guys, di Jawa Tengah itu. Tapi nggak selaras kan, iya kan? Dengan partainya Doi, PSI. Di sisi lain, PSI itu memiliki tantangan agak-agak berat guys di Jateng. Basis pemilihnya terbatas, iya kan? PSI itu partai yang relatif baru dan masih membangun basis pemilih yang kuat di sana. Di banyak daerah, partai ini belum memiliki jaringan yang kuat guys. Akar yang kuat, oke? Dibanding partai-partai besar. Dan dulu nih malah banyak yang memplesetkan PSI itu sebagai apa? Partai seputar ibu kota. Nah, itu karena apa? Mereka terlalu fokus guys pada isu-isu perkotaan dan nggak selaras dengan prioritas pemilih di Jateng. Oke? Nah, sekarang kita balik lagi ya ke Pilkada Jateng, oke? Nah, gue yakin nih di Jateng nanti pertarungan bakal keras kalau menurut gue buat Banteng dan lawannya. Banteng masih dominan nih di legislatif dengan suara 33 kursi. Oke? Nah, kalau kita lihat perkembangan terbaru nih, survei LSI, itu nunjukin kalau Lutfi dipasangin dengan Kaisang. Nah ini, mereka bisa jadi lawan berat buat PDI Perjuangan. Atau, kan tadi gue udah bilang kan, urutan ketiga Taj Yassin, wakil gubernur petahana, yang surveinya lumayan juga guys. Nah, Taj Yassin sebagai tokoh yang religius dengan basis pendukung dari kalangan santri, nah ini bisa jadi pilihan lain yang kuat juga. Beliau kader P3, anak dari Mbah Mun, ya kan? Ulama karismatik loh ini. Nah ini bisa memiliki pengaruh signifikan juga guys di Jateng. Nah kalau Kaisang, gimana ya gue nyebutnya?
Doi emang, ya Doi cuma anaknya Jokowi aja sih. Dan yang pasti ada Jokowi Effect, tepatnya Babe Effect, oke? Nah, ini lain lagi ceritanya. Menurut Adian, Jokowi Effect nggak ada efek guys di pemilih Banteng. Ya itu bener menurut gua. Tapi ngefek ke pemilih non Banteng bang. Kalau pemilih Banteng di Jateng, gue tahu, gue paham, pasti loyal, oke? Mereka semua mungkin kira-kira sekitar 30-35% pasti bakal ikut keputusan dari partai. Jadi, meski ada pengaruh dari Jokowi nih, kalau di basis-basis Banteng itu sendiri, pengaruh tersebut mungkin nggak begitu kuat guys. Tantangan dari Banteng nih, sekarang gimana nambah sisanya nih dari lintas suara dengan modal 30-35% tadi agar mencapai 51% minimal. Nah, Banteng di kandangnya sendiri nih harus berhadapan dengan kekuatan gabungan guys. Dari tokoh-tokoh yang didukung Jokowi dan Prabowo. Cilaka kan? Nah, jika Lutfi akhirnya menggandeng Kaisang, mendingan Taj Yassin bergeser ke PDIP. Memperkuat posisinya Banteng. Mantan wagubnya Ganjar Pranowo, menurut kalian gimana? Mending kemana nih? Stay di situ, Kim, atau Banteng? Gue sih nyaranin Banteng cepet narik deh. Harus diingat loh, PDI Perjuangan di Jateng itu bisa maju sendiri guys, tanpa koalisi. Yang buat menarik dari Pilkada Jateng nanti ini apa kalau menurut lo? Jateng bukan hanya kandang Banteng, tapi juga basis kuat dari Pak Lurah. Yaitu yang seru nih nanti. Dalam Pilpres kemarin, kan kita semua kan bisa lihat kan, tanpa dukungan Pak Jokowi, Prabowo nggak akan mungkin menang di Jateng. Berarti nih, kalkulasi di Jateng nanti harus mencakup apa? Tokoh yang kuat, figur nih, mesin partai yang solid, dan yang paling penting adalah cuan bos. Beneran. Kalau cuan lancar, mesin partai larinya bisa maksimal guys. Gaspol. Beneran. Banteng harus nemuin formula yang pas menurut gua buat menangin pilkada di kandangnya sendiri. Pas dalam penentuan tadi tuh, figur. Didukung mesin partai yang udah besar. Lalu loyalis pemilih. Nah ini akan ada pertarungan epik guys di kandang Banteng di pilkada nanti nih. Ini akan jadi ajang pembuktian kekuatan Banteng sekaligus menjadi medan ujian bagi pendukung Lutfi. Nah, ini pertarungan antara siapa? Banteng sama Jokowi lagi guys. Apakah Jokowi dan Prabowo bisa menghadapi dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Atau Banteng akan tetap kokoh di kandangnya sendiri? Nah ini menarik nih, kita ikutin. Yuk, oke? Gue Singgi, ciao!